Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai untuk kita semua. Setiap kita membutuhkan cahaya di dalam kehidupan kita. Apabila tidak ada cahaya atau terjadi kegelapan di dalam kehidupan kita, maka semua aktivitas di dalam kehidupan kita ini seolah-olah menjadi lumpuh. Oleh karena itu, kita mengakui dan mengamini bahwa cahaya sangat penting, bahkan sangat urgen bagi kehidupan kita di dunia ini. Cahaya yang pertama berasal dari Sang Pencipta kita, dari Allah Tuhan kita. Cahaya yang berasal dari Allah Tuhan kita, terangnya atau cahayanya sangatlah luar biasa, terang benderang. Dialah yang menyinari hidup kita dan tentu seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Maka kita perlu bersekutu dengan Allah, Sang Cahaya itu, supaya hidup kita pun bercahaya, hidup kita pun menjadi terang bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Caranya untuk memperoleh terang yang semakin besar dan semakin luas dari Allah Tuhan kita adalah melalui firman-Nya. Dengan mendengar firman-Nya, dengan membaca firman-Nya, dengan merenungkan firman-Nya dan menghayatinya dalam kehidupan kita, maka hidup kita benar-benar bercahaya. Karena pikiran kita, hati kita, tutur kata kita, sikap tingkah laku kita dan seluruh perbuatan kita dituntun dan diterangi, digerakkan oleh terang cahaya Allah melalui firman-Nya. Maka kita mendengar di dalam firman, Yesus berkata, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Maka kita mesti membuka hati, datang kepada Sang Cahaya Ilahi itu, agar hidup kita tidak lagi di dalam kegelapan. Cahaya yang kedua berasal dari sesama kita, orang-orang yang hidup di sekitar kita. Ketika kehadiran sesama kita memberikan pertolongan kepada kita di saat kita membutuhkan bantuan, memberikan motivasi kepada kita, memberikan dukungan kepada kita, juga memberikan kritikan-kritikan untuk membangun kita, maka sesungguhnya sesama kita adalah cahaya bagi kita. Lebih-lebih ketika mereka menerima kita dengan segala cacat celah yang ada dalam diri kita, dengan segala kelemahan maupun kelebihan yang ada pada kita, maka sesama kita telah menjadi cahaya bagi hidup kita. Kita tidak lagi seorang diri atau sendirian, tetapi kita mempunyai saudara, kita mempunyai sahabat, kita mempunyai keluarga, yaitu mereka yang hidup di sekitar kita, mereka yang telah menjadi sesama bagi kita. Cahaya yang ketiga berasal dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang telah kita miliki sejak kita di bangku TK, SD, SMP, SMU, perguruan tinggi, menerangi akal budi kita, yang memampukan kita untuk mengerti, memahami segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ilmu pengetahuan inilah yang membantu kita memiliki sebuah wawasan yang luas. Kita tidak menjadi kerdil, tapi kita memiliki cara pikir yang
luas, semakin hari semakin luas, semakin bertambah, sehingga ilmu pengetahuan menjadi cahaya bagi hidup kita. Sekarang kita telah memiliki 3 sumber cahaya di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengelola cahaya yang telah kita terima dengan dan melalui kemauan dan niat baik untuk mengelola cahaya itu dalam hidup kita, kita mengizinkan sesuatu terjadi dalam diri kita. Pertama, pertobatan. Dalam rahmat Allah, kita meninggalkan cara hidup lama yang jauh dari cahaya, jauh dari Allah yang adalah cahaya hidup kita, dan kita kembali ke cara hidup yang baru yang dikehendaki Allah melalui firman-Nya yang menjadi pelita yang menerangi jalan hidup kita. Kedua, manusia baru. Di dalam rahmat Allah, kita berani dan ikhlas meninggalkan orang-orang yang tidak membawa cahaya dalam hidup kita, dan sesegera mungkin bersekutu dengan orang-orang yang membuat hidup kita bersinar dan menyuburkan cahaya di dalam diri kita. Ketiga, keadaan baru. Di dalam rahmat Allah, kita berusaha mencari sesuatu yang membuat hidup kita berubah, penuh antusias setiap bangun pagi. Kita menyongsong hari baru dengan penuh antusias, dengan penuh minat yang besar untuk melakukan segala sesuatu. Dengan demikian, kita memungkinkan perubahan, pertumbuhan, kesempatan, dan keselamatan diri kita maupun orang lain. Sekarang kita masing-masing memiliki opsi untuk bahagia, menghidupkan dan memperluas cahaya-cahaya itu dalam hidup kita akan membuat hidup kita makin bercahaya. Sebaliknya, berhenti atau tidak memiliki cahaya, maka cahaya hidup yang pernah ada dalam hidup kita akan sirna dengan sendirinya. Mari kita terus mengupayakan cahaya-cahaya tersebut dalam hidup kita, hingga hidup kita semakin memancarkan cahaya bagi sesama, dan percayalah, Tuhan semakin menambahkan berkat-Nya bagi kita. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.